Bahkan bisa jadi ketika orang itu melakukan dalam tanda kutip yang disebut dengan kejahatan oleh manusia, siapa tahu ada titik balik menemukan kesadaran. Betul nggak? Bagi Allah mah nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Kita aja yang riweuh. Nah itu diajar ngaji teh masih eueuh pake eueuh keneh. Hayo we mikiran kesalahan batur. Tuhan hanya menyuruh kita peduli kepada sesama. Dengarkan kata-kata saya. Makanya memuja Tuhan yang paling tinggi adalah peduli kepada sesama. Apakah Allah menanamkan kepercayaan tertentu pada kita? Harus percaya ini, harus percaya itu? Tidak. Dan yang menanamkan kepercayaan mah manusia. Kudu percaya ke dia, kudu percaya ke dia. Kan manusia, Allah mah tidak sibuk. Rek percaya, rek ente, aku mah maneh we cek Allah. Cuman ada tanggungan. Betul nggak? Ada tanggungan. Ada pilihan. Mau percaya, tidak percaya, ya terserah. Allah mah tidak pernah memaksa. Maka di Quran ada katakan la ikraha fiddin. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Sugan kudu percaya, lamun kudu percaya paksaan. Paham? Nah karena tidak ada paksaan, coba apa yang kita percaya itu harus bukti. Lamun teu aya buktina kudu percaya, paksaan. Jadi kalau kita ingin mendengar perkataan Allah di mana? Sederhana kok. Lihat perkataannya dalam sinar matahari pagi yang indah. Nih, lihat di luar. Sinar matahari indah gak di luar? Sedang apa Allah? Sedang berbicara kepada kita lewat sinar matahari yang indah. Bisa menangkap pembicaraannya? Coba lihat saya semuanya. Begitu lihat sinar matahari, apa yang yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Allah sedang berbicara apa? Dengan sinar matahari ini, aku tumbuhkan semua biji-bijian di bumi yang kamu tanam. Dengan sinar matahari ini, aku bakar seluruh bunga agar mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Dengan sinar matahari ini, aku hidupkan bunga-bunga berwarna-warni. Tanpa ada sinar ini tidak ada kehidupan, kata Tuhan. Betul? Sedang bicara enggak Allah? Bisa enggak menangkap bahasanya? Kenapa tidak bisa menangkap? Karena tidak punya pengetahuan. Lihat sinar, sinar aja. Lihatlah perkataannya dalam sebagai bentangan alam yang tanpa batas. Coba malam-malam tengadahkan kepala kita ke ruang kosong tanpa batas. Dan kita tidak bisa melihat batas-batasnya sama sekali. Di situ kita mengatakan Allahu Akbar. Ruang tanpa batas ini sedang bicara kepada kita. Bicara apa? Bicara apa? Bicara bahwa aku tanpa batas, aku maha luas. Perlu bahasa tertentu gitu untuk bicara dengan Tuhan? Tidak. Lihatlah perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Coba. Lagi diam seperti ini. Sir, angin sejuk. Bisa menangkap perkataan Allah di situ? Bisa? Apa kata Allah? Kenapa ada angin? Kenapa ada angin? Apa sih angin itu? Angin adalah udara yang bergerak. Kenapa udara bisa bergerak? Udara bisa bergerak karena perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kenapa di bumi ini ada tempat tekanan udaranya tinggi, tekanan udaranya rendah? Kenapa? Oh, karena matahari menyinari tanah, menyinari laut.
Tanah disinari, lambat menerima panas, lambat melepaskan panas. Air cepat menerima panas, cepat melepaskan panas. Sinar mataharinya sama satu, tapi menyinari tanah dengan air, sifatnya jadi berbeda. Terjadi perbedaan suhu. Perbedaan suhu menimbulkan perbedaan tekanan. Terus ngomong kita, Allah sedang bicara kepada kita. Jadi dari semilir angin saja kita bisa lihat bagaimana af'alnya Allah luar biasa. Kalau tidak ada matahari, tidak ada yang namanya angin. Karena untuk adanya angin harus ada udara yang bergerak. Udara yang bergerak karena ada matahari. Pengetahuan bukan? Kita menemukan kebenaran di situ karena kita punya pengetahuan. Kalau enggak, ya sudah. Aneh aja. Nunggu malam Lailatul Qadar, nunggu angin berdiam katanya. Kumaha? Angin sendiri udara yang bergerak. Angin di mana yang diam? Di alam semesta tidak akan pernah ada angin yang diam. Angin sendiri artinya udara yang bergerak. Makanya ada angin darat, angin laut. Lihat nelayan. Mereka pergi siang hari, malam hari. Penting. Kenapa? Karena malam udara bergerak dari darat ke laut. Siang nelayan balik. Karena siang udara bergerak dari laut ke darat. Gimana itu udara bisa bolak-balik? Itu yang disebut dengan peristiwa konveksi. Jadi udara tuh berputar ke atas tuh ke bawah. Bukan bolak-balik di sini, bukan garis, ke atas. Kenapa bisa ke atas? Karena ada perbedaan tekanan atmosfer. Lebih jauh lagi kalau saya kuliah ini gak selesai sampai sore. Hanya cerita angin saja. Nah itulah ketika angin menerpa aja kita bisa berbicara dengan Allah. Lihat perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Lihat perkataannya dalam keindahan keheningan yang damai. Dengarkan perkataannya dalam gemericik daun. Dengarkan perkataannya dalam gemericik air yang mendamaikan. Air di rumah saya gemericik terus. Saya senang dengar itu. Karena saya mendengar perkataan dia. Kenapa kok air bisa berbunyi? Coba, pernah berpikir? Tuh, kalian nggak pernah mikir. Nah, air itu bisa disada. Kenapa bisa berbunyi? Ketika air mengalir, sebetulnya air itu punya lapisan-lapisan. Satu lapisan dengan lapisan lain bergesekan. Karena akibat bergesekan satu lapisan dengan lapisan yang lain, timbullah bunyi itu. Itu yang disebut dengan viskositas. Belajar sains enggak, belajar agama enggak. Besok-besok sudah jadi penceramah merasa paling benar sendiri. Mulai ya menawar-nawarkan surga, menakut-nakuti neraka kemana-mana. Lucu, dia sendiri belum pernah masuk ke surga nawarin ke orang. Yang kayak gitu kan banyak ya yang suka. Lihatlah perkataannya dalam cahaya mata teman-teman kita. Ayo lihat saya semuanya. Begitu ketemu teman kita, bisa nggak melihat perkataan dari cahaya yang terpancar dari teman kita itu? Saya menangkap kesedihan dari teman kita ini. Jangan-jangan gak punya ongkos. Gak usah ditanya. Bisa gak menangkap bahasa Tuhan dari pandangan orang-orang yang bertemu dengan kita? Itulah. Semuanya menjadi tidak tertangkap. Sibuk mencari Tuhan yang gaib. Yang nyata kita abaikan. Padahal Allah udah bilang, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Tuhan ada di sini, di sini, di sini, di sini. Dia berbicara. Masa tidak bisa menangkap kesusahan orang ketika ketemu dengan kita? Masa tidak bisa menangkap? Siapa yang sedang berbicara? Bukan dia, Allah. Cuman bilang kata Allah, aku sudah titipkan rezeki kepada kamu. Tolong dong bantu ini.
Begitu kita bantu dia, itulah memuja Allah yang sebenarnya. Aneh. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Tetapi dengan tetangga nggak akur. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Sebangsa setanah air saja selalu saja menebarkan perpecahan. Manusia macam apa yang semacam ini? Tidak punya cinta kasih dalam dirinya. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, welas asihnya muncul. Bahkan welas asih tidak lagi dibatasi oleh keyakinan dan agama pada siapapun juga. Coba lihat anak-anak kita. Ajak ngobrol sekali-kali. Tatap matanya. Allah akan berbicara lewat matanya anak kita. Mungkin saja anak-anak kita saking hormatnya kepada kita. Ada sesuatu tak terkatakan. Tetapi bahasa mata di dalam dirinya bisa kita tangkap. Betul? Masa? Udah lama kita punya anak gak kenal-kenal sama anak kita. Udah lama kita punya pasangan hidup gak kenal-kenal sama pasangan hidup kita. Pengennya apa masa tidak tertangkap? Kan pesannya sederhana. Karena kita harus peduli pada mereka. Sekali lagi para sahabat. Tuhan Allah tidak akan pernah ditemukan di buku tentang Allah. Kalian pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan. Dan kalian mengatakan mencari Tuhan. Tuhan yang dicari ada pada seorang pencari. Kita pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan. Tuhan sendiri ada pada diri kita yang mencari. Tidak ada di buku itu. Dibaca berlembar-lembar. Kamu hanya mendapatkan informasi tentang Tuhan hanya berdasarkan persepsi si penulis buku itu. Tuhan tidak bisa diterangkan, Tuhan tidak bisa dijelaskan. Tuhan hanya bisa ditemui dan dirasakan oleh mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Walillahi al-nasijul bait. Sekali lagi, jawab pertanyaan saya. Pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Ulangi, pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Tidak pantas bukan? Stop mengaturnya. Berserah diri aja kepada Allah. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan menganggap seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan berusaha mengajari Tuhan untuk menunaikan tugasnya sesuai dengan kemauan kita. Berhentilah ketakutan dan menyebarkan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan rasa cinta yang murni tanpa batas. Karena Tuhan adalah maha segalanya. Maha segalanya. Tuhan tidak pernah ternoda. Tuhan tidak tersinggungan seperti kalian. Tahu nggak kenapa kalian tersinggungan? Tahu apa tidak? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian tersinggungan? Kenapa? Karena sempit. Gitu aja mesti mikir. Kenapa saya tersinggungan? Karena sempit. Kalau luas nggak akan tersinggungan. Ayo. Kenapa kalau itu tabung gas yang 3 kilo kalau terbakar meledak? Kenapa? Karena sempit. Coba bakar itu yang 3 kilo di lapangan luas. Gak apa-apa. Gak ada ledakan. Ledakan terjadi karena ruangnya sempit. Makanya 1 sendok garam masukkan pada 1 gelas air asin. Kenapa? Sempit. 1 sendok garam masukkan pada ember. Berkurang gak asinnya? Kenapa? Luas dikit. 1 sendok garam masukkan ke kolam renang. Berenang, dikocok-kocok sambil berenang. Gak kerasa. Gak kerasa sama sekali. Kenapa? Itu kolam renang baru luas. Tuhan maha luas melampaui kolam renang.
Bagaimana Tuhan bisa terasinkan oleh kita? Bagaimana Tuhan bisa terkotori oleh kita? Makanya Tuhan itu tidak akan pernah ya tersinggungan. Kamu durhaka sama aku azab. Tersinggungan dong Tuhan. Mau emang punya Tuhan kayak gitu? Rambutmu keluar 1 lembar, aku bakar kamu di neraka. Wih. Berhenti kalian menyebarkan rasa takut tentang Tuhan yang semacam itu. Kacau balau itu. Apakah Tuhan pernah mengkritik kita? Apakah Tuhan menuduh kita? Apakah Tuhan marah-marah kepada kita? Enggak. Mengkritik pun Tuhan tidak. Biarkan aja. Silahkan. Bebas. Semua ada pada kamu. Cuma Tuhan, aku ajarkan kamu untuk bertanggung jawab pada semua pilihanmu. Enggak pernah dikritik kita. Karena yang mengkritik itu kan biasanya yang merasa dirinya paling benar. Dan hebatnya Tuhan yang maha benar tidak pernah mengatakan dirinya paling benar. Itu Tuhan begitu. Cuma Tuhan bilang, berhentilah melakukan kesalahan dan menganiaya makhluk lain. Dan setelah menganiaya makhluk lain kau minta ampun kepadaku. Besok menganiaya lagi, datang lagi minta ampun. Berhenti kayak gitu kata Tuhan. Tuhan cuma mau begitu aja. Kalian habis nyakitin tetangga, Tuhan minta ampun tadi nyakitin tetangga. Besok gitu lagi. Tuhan hanya pengen begitu aja kok. Berhenti kamu melakukan kesalahan, menganiaya makhluk lain, nyakitin orang lain, berhenti. Peduli ada pada orang lain. Kalau kamu membahagiakan makhluk lain, kamu membahagiakan aku. Kan sering saya ulang-ulang hadis kutsinya kan. Nabi Musa kan ditegur sama Tuhan. Kenapa Musa ketika aku sakit tidak menjenguk aku? Kata Musa, bagaimana kau bisa sakit Tuhan? Tetanggamu yang sakit. Kalau tetanggamu yang sakit dijenguk sama kamu, kamu menjenguk tetangga yang sakit, kamu menjenguk aku. Itulah cara memuja Tuhan yang keren. Saya mau nanya, kita ini selama ini memuja Tuhan di kehidupan atau di masjid? Di kehidupan apa di masjid? Kebanyakan di masjid. Di kehidupan kita merendahkan Tuhan. Dengan cara merendahkan orang-orang lain yang dianggap lebih rendah dari kita. Suka menghina orang lain? Menghina siapa itu? Menghina Tuhan. Suka mengabaikan pertolongan pada orang lain? Jujur, suka kan? Mengabaikan pertolongan kepada Tuhan. Jadi memuja Tuhan yang sebenarnya adalah berbuat baik kepada sesama. Itu yang keren. Ini udah aplikasi nih belajar tauhid. Ya. Makanya saya hanya ngelihat perilaku kalian ketika menghargai orang lain. Jadi saya akan lihat seberapa tinggi sih tauhid kalian itu. Seberapa hebat kalian memperlakukan orang lain. Itu saja yang saya lihat. Kalau tidak ada kepedulian mau cerita, wah saya masuk ke alam cahaya gini gitu, udah nggak saya dengar. Menyumbang aja ngitungnya setengah mati. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada dosa kecuali mengkhianati Tuhan. Maka diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu. Mengkhianatiku. Siapa yang mengkhianati Tuhan? Mengkhianati Tuhan itu bukan menginjak-injak kitab sucinya. Mengkhianati Tuhan itu kamu ragu aja akan hari esok, itu sudah mengkhianati Tuhan. Kamu ragu saja akan hari esokmu, cemas akan hari esokmu, itu sudah berkhianat kepada Tuhan. Itu sudah menghinakan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu mengabaikan kamu, seakan-akan Tuhan itu mengabaikan segala kebutuhanmu. Tidak. Bahkan
Saat ada masalah datang kepada kita, beliau itu mendampingi kita, menjadi tutor yang hebat bagi kita dan tidak pernah membiarkan kita. Dan cara beliau menjadi tutor, bisa saya dihadirkan orang-orang yang menjadi kepanjangan tangannya untuk membimbing kita. Kan keren. Apakah mungkin Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Jawab. Mungkinkah Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Mungkin? Tuhan macam apa yang kayak gitu? Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menciptakan tempat untuk membakar seluruh ciptaannya yang dicintainya? Kita ada di sini itu atas nama cintanya Tuhan. Karena cintanya kita ada di sini. Bagaimana Tuhan kemudian membakar kita di tempat itu? Paham? Oleh karena itu maka saya sering ulang-ulang, neraka itu ciptaan kita sendiri. Surga juga ciptaan kita sendiri. Hidup adalah satu-satunya kesempatan. Sekali lagi, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Karena ketika kita hidup, disinilah ada berbagai macam peristiwa. Makanya kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal saat kita dibangkitkan kembali. Maka nikmatilah hidup ini, berkaryalah, sebarkan rasa cinta, sebarkan rasa sayang. Wujudkan kebaikan dalam hidup ini buat semua orang. Dan pesan saya yang terakhir, kalau kalian berbuat baik, tidak usah berbuat karena pengen ini, pengen itu. Sudah, berbuat baik saja. Berhentilah berprasangka kepada Allah. Berhentilah menebak-nebak Allah. Mulai membangun kepercayaan pada diri kita sendiri. Rasakan kehadiran Allah saat kita memeluk pasangan hidup kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi anak-anak kita, keluarga kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi hewan, tumbuh-tumbuhan kesayangan kita. Saat kita menyiram tumbuhan, sebetulnya kita merasakan kehadiran Allah. Di rumah saya tidak ada tumbuhan yang mati. Karena saya begitu tengok, dimanapun pohon, gak boleh ada yang merana. Selalu. Saya belum sarapan pagi kalau saya belum ngasih minum sama tanaman-tanaman di rumah saya. Karena saya merasakan Tuhan sedang berbicara di situ. Tolong dong, sudah ada di rumahmu, peduli dong. Bunga dibeli oleh kita, sampai di rumah kita merana. Bukan salah bunga, gak ada kasih sayang. Kita tidak bisa membaca cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Para sahabat, itulah cara memuja Tuhan yang sebenarnya. Cara memuja Allah yang sebenarnya adalah dengan peduli kepada sesama, termasuk peduli kepada tanaman, makhluk hidup, apalagi sesama manusia. Tuhan tidak gila hormat. Cara bersyukur yang diinginkan Tuhan cuma satu. Satu, peduli kepada sesama. Yang kedua, pedulikan kesehatan kita. Yang ketiga, rawat hubungan dengan sesama dan hubungan terhadap alam semesta. Jadi sebetulnya ketika kita bersahabat dengan semesta, semesta pun akan bersahabat dengan kita. Itulah cara memuja Tuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, mari kita sekarang rubah cara memuja dan memuji Tuhan. Jangan sekedar seremonial di tempat-tempat ibadah, tetapi cara memuja dan cara memujinya adalah dalam kehidupan. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka dengan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terambil hartanya yang bukan hak kita. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita penuh dengan berkah.